Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya, kita saling mengingatkan jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa ya sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Jumpa lagi dengan aku, vlog ibu rumah tangga yang kegiatannya itu saja ya teman-teman. Masya Allah, simak sampai habis ya. Mungkin aja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video aku ini ya teman-teman. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat yang sudah klik video ini. Video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya ya teman-teman. Yaps, kali ini aku mau share budgeting aku ya teman-teman, karena aku sudah mau memulai lagi nih budgeting. Karena apa ya? Karena aku terinspirasi banget dengan teman-teman sekalian yang suka budgeting gitu ya. Jadi aku pengen juga memulai lagi budgeting aku. Sebenarnya aku itu ya dari tahun 2021 atau 2022 gitu aku udah mulai budgeting. Cuman beberapa tahun terakhir itu aku berhenti gitu ya. 2023 itu enggak lagi gitu ya teman-teman. Ada berbagai macam hal yang memang enggak bisa aku lanjutin gitu ya waktu itu, karena keuangan kita belum stabil dan lain sebagainya. Ini pun belum stabil ya teman-teman, keuangan kita itu. Cuman aku mau memulai aja apa yang ada di aku sekarang yang aku pegang, ya itulah yang aku akan atur gitu keuangannya. Budgeting ini aku pakai buku biasa ya teman-teman. Sebelumnya aku juga pakai buku biasa, cuman buku yang agak tebel itu, dan aku nggak ketemu lagi tuh bukunya ya teman-teman. Aku lupa naruhinnya itu di mana. Ntar ya kalau udah ketemu kita pakai buku itu aja karena lumayan tebel. Ini juga bukunya lumayan tebel karena 2 buku aku sereplesin ya, sisa buku keponakan aku. Di sebelah kiri itu ada buku evaluasi budgeting aku tahun berapa ya, aku lupa juga ya teman-teman. Kalau nggak salah 2023, karena di awal-awal 2003 itu aku masih budgeting kayak gitu ya teman-teman. Untuk beberapa bulan terakhir di tahun tersebut aku nggak lagi budgeting. Nah, buku itu aku ketemu, jadi aku taruh di sini aja. Aku mau lihat-lihat ya, karena aku lupa ya budgeting itu catatannya itu apa-apa aja. Nah, di budgeting kali ini ya nggak ada yang istimewa, dan ini pun sederhana banget ya teman-teman. Di atasnya aku tulis budgeting Mei 2024 ya. Padahal mah ini kan di akhir bulan, seharusnya ini tuh budgeting atau anggaran rumah tangganya untuk bulan 6 ya teman-teman. Tapi di sini aku buatnya bulan Mei, aku lupa tadi. Di budgeting ini aku nggak tulis ya teman-teman pendapatan kita itu berapa, tapi untuk budgeting aku yang sebelumnya itu aku selalu tulis pendapatan aku itu pendapatan kita, suami aku, dan pendapatan aku itu berapa, kita campur gitu ya. Tapi untuk yang kali ini aku memulainya nggak dengan berapa pendapatannya ya teman-teman, nggak aku tulis. Jadi aku langsung tulis di atasnya itu kewajiban. Yang pertama ya pastinya kewajiban adalah zakat. Zakat itu adalah sesuatu yang wajib, yang harus dikeluarkan kalau kita itu udah memenuhi UMR gitu ya teman-teman, atau gimana aku kurang tahu. Yang pastinya ini wajib dan beda dengan sedekah ya teman-teman, beda ya. Zakat yang harus kita keluarkan dari dari persen penghasilan kita itu 2,5 ya teman-teman kalau nggak salah. Takutnya aku lupa ya. Nah, jadi di sini aku tulisnya 150 untuk zakat. Cara mudah ngitungnya ya teman-teman, kalau penghasilan kita itu 1 juta, jadi yang harus kita keluarkan dari 1 juta tersebut 25.000. Terus yang kedua ada untuk orang tua ya teman-teman. Di situ aku tulis 800.000 ya, untuk ibu mertua 500.000, dan untuk ibu aku 300.000 ya. Kenapa beda? Karena beda juga proporsinya ya, maksudnya tanggungan mereka itu beda-beda. Karena adil itu bukan berarti sama ya teman-teman, adil itu sesuai porsinya masing-masing. Terus di situ aku ada tulis arisan atau cicilan, karena aku ada arisan ya teman-teman, ada tinggal cicilan arisan gitu beberapa ratus ribu lagi. 150 aku tulis di situ, 100 untuk arisan aku apa, dan yang 45-nya itu tinggal sekali bayar lagi. Jadi aku tulis genapin 150.
Dan untuk yang di bawahnya itu aku tulis belanja bulanan karena memang kita setiap bulannya itu harus ada bayar bulanan gitu ya teman-teman, maksudnya belanjaan gitu. Biasanya itu kurang lebih 2 juta ya teman-teman. Cuman di sini aku tulisnya 1.600.000 karena memang bulan ini lumayan nggak banyak ya teman-teman untuk belanjaan bulanannya. Jadi aku tulis di situ sesuai dengan yang harus dibayar. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, kata Bunda Sherina Novianti. Di sini nggak ada niat untuk pamer ya teman-teman, karena memang nggak ada yang harus dipamerin ya dari video ini ya teman-teman. Ini tuh hanya sebagian kecil dari rezeki kita, jadi aku harus pintar-pintar mengatur keuangannya ya teman-teman, masya Allah. Dan di sini aku cuman mau sharing aja ya apa ya tentang budgeting aku. Terus di bagian bawahnya tadi aku tulis dana tak terduga. Biasanya dana tak terduga itu ya kita itu kadang nggak tahu ya, ada kayak keundangan atau mau kasih hadiah untuk apa gitu ya teman-teman. Jadi aku tulisnya 100.000 di situ. Terus untuk di bagian paling bawahnya aku tadi catat kayak kebutuhan gitu ya teman-teman. Di situ aku budgetin untuk kebutuhannya yaitu belanja mingguan 400.000, terus ada transportasi 100.000, kemudian ada kuota atau pulsa 100.000, dan yang terakhir adalah gas ya teman-teman, yaitu 50.000 aku budgetinnya. Untuk air minum biasanya aku itu per bulan 20.000, kadang ya nggak sampai sebulan ya teman-teman. Belanja mingguan 400.000 aku tulis di situ karena per minggunya itu 100.000 ya teman-teman. Dan untuk kuota atau pulsa itu 100.000 sudah aku beliin ya teman-teman, karena di sini aku atau kita itu belum ada yang namanya wifi, jadi harus beli pulsa, beli kuota gitu. Dan budgeting ini aku catatnya apa yang ada sama aku ya teman-teman, maksudnya budgetnya itu yang sama aku. Dan untuk yang listrik, bayar per bayar yang lainnya itu ada di suami, yaitu bagian suami ya, jadi aku nggak catat. Jadi aku catatnya pure yang aku pegang. Nah untuk belanja bulanannya itu yang 1.600.000 tadi itu belum aku masukin di sini karena uangnya itu masih di bank ya, di ATM gitu, belum aku ambil. Kemarin aku mau ambil, mau bayar, ternyata kartu aku itu kadaluarsa teman-teman, makanya ini rencananya aku mau benerin dulu, mau ke bank dulu ya benerin atau perbarui kartu ATM aku. Nah di sini uangnya sudah aku masukin ke amplop atau dompet pintar ini ya teman-teman. Ini namanya dompet pintar pas aku beli. Jadi untuk belanja mingguannya per minggu 1, minggu 2 sampai 4 aku sudah masukin 100 gitu ya, sesuai dengan catatan yang ada di situ ya teman-teman. Nah ini untuk catatan yang di atasnya itu aku mau ganti dengan cicilan atau arisan tadi, karena di sini tuh sebelumnya adalah tulisannya itu jajanan atau apa gitu ya. Aku mau ganti ini ya. Untuk budgeting ini sesuai apa yang aku anggarkan ya teman-teman, maksudnya sesuai kebutuhan kita, sesuai apa yang kita keluarkan ya. Jadi kayak saving atau giving gitu aku tulis aja di bawahnya nanti, cuman aku nggak tulis ya berapa gitu, belum, cuman aku tulis aja untuk keterangannya di situ. Insya Allah kalau ada lebihnya nanti kita bisa saving ya, simpen gitu untuk nabung. Aku belum bisa nabung yang kayak dari awal gitu ya, misalnya disisihin untuk nabung belum bisa, cuman mungkin untuk 10 atau 20.000 bisa ya disisihin. Nah untuk yang 100 atau lebih dari itu belum bisa, jadi aku nabungnya sesantai aku aja ya, maksudnya kalau ada lebih, kalau kita pengen nabung ada uang receh gitu ya, baru kita simpen aja supaya nggak jadi beban buat kita sendiri ya teman-teman. Yang penting kita saat ini cukup makan aja, alhamdulillah ya, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapurnya terpenuhi gitu. Nah untuk bukunya aku tempelin stiker ya teman-teman, karena aku nggak pandai melukis atau menggambar, jadi alhamdulillah aku masih punya bekas stiker aku sebelumnya untuk budgeting buku aku sebelumnya. Lumayan untuk mempercantik tulisan ini ya teman-teman. Dan di sini pun gak aku warna-warnain karena aku nggak punya pewarna. Sebelumnya aku ada pewarna kayak spidol warna gitu, cuman ya habis kering gitu, nggak bisa keluar lagi. Bisa pun ya harus pakai air
lain gitu teman-teman. Pewarna yang apa ya kita bilangnya clear pun aku nggak ada pun cuman 1 atau 2 ya. Jadi di sini cukup ditulis biasa dan dihiasi dengan stiker-stiker ini ya. Alhamdulillah bisa budgeting lagi. Sebenarnya bisa sih ya teman-teman, sebelumnya aku itu males gitu. Nah untuk sekarang meskipun agak males aku paksain gitu ya, meskipun uangnya mungkin berantakan ya aku harus paksain gitu ya teman-teman. Semoga aja dengan memulai budgeting lagi ini aku bisa konsisten untuk budgeting yang berikutnya ya teman-teman. Mohon doanya semoga aku konsisten supaya kedepannya itu biar lebih rajin lagi untuk budgetingnya. Nah di sini sudah aku hias-hias ya teman-teman dengan stiker ini. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat yang sudah klik video ini, yang sudah nyimak sampai saat ini tanpa skip-skip. Masya Allah, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang nonton, komen maupun enggak, yang punya channel maupun enggak, tetap terima kasih ya teman-teman, karena tanpa kalian itu channel aku bukanlah apa-apa. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Kalau suka video aku ini boleh di-share, di like ya, di komen, di subscribe pokoknya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, jadi kalian itu tahu kalau aku ada video terbaru. Masya Allah ya teman-teman, karena sering nyimak video teman-teman sekalian di dunia per-YouTuban ini tentang budgeting, jadi aku itu terinspirasi lagi gitu ya untuk memulai budgeting ini. Masya Allah. Oke, cukup sampai sini aja ya teman-teman video aku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.